Halo, assalamualaikum CS. Selamat datang di video aku. Jadi CS, di video kali ini aku telah merangkum tentang sebuah kasus kriminal yang terjadi di Amerika. Jadi CS, pada tanggal 9 November 1971 di Westville, sebuah rumah besar bergaya Victoria menjadi lokasi salah satu pembunuhan keluarga paling mengejutkan dalam sejarah kriminal Amerika. Pelakunya ini bukan orang asing, bukan perampok, melainkan kepala keluarga itu sendiri. Seorang pria yang dikenal religius, disiplin, dan terdidik. Namanya John Emil List. Kasus ini kemudian dikenal luas sebagai salah satu tragedi keluarga paling terencana pada abad ke-20. Dan selama hampir 2 dekade, pelakunya berhasil hidup dengan identitas baru tanpa terdeteksi. Penasaran sama kisah lengkapnya? Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita ke rangkuman Syahrul. John Emil List adalah seorang akuntan terdidik. Ia juga veteran perang serta aktif sebagai guru sekolah minggu di gerejanya. Di mata lingkungan sekitar, ia dikenal sebagai sosok konservatif, religius, dan berpegang teguh pada nilai moral tradisional. Ia tinggal bersama dengan istrinya yaitu Helen, dan juga beserta dengan 3 anak mereka yaitu ada Patricia, Frederick, dan John G.R. beserta dengan ibunya yaitu Bu Alma. Nah, keluarga ini menempati rumah besar yang menjadi simbol status sosial mereka. Dari luar tidak terlihat adanya konflik besar, tidak ada laporan kekerasan domestik, dan tidak ada tanda kehidupan keluarga yang bermasalah. Namun CS, di balik citra tersebut, kondisi keuangan keluarga sedang berada dalam tekanan berat. List kehilangan pekerjaannya sebagai comptroller bank. Pemasukan keluarga berhenti. Karena hal tersebut, pemasukan keluarganya menjadi berhenti. Sementara pengeluaran tetap berjalan, tabungan menjadi menipis, hutang mulai menumpuk. Rumah besar yang mereka tinggali berada di ambang penyitaan. Alih-alih mengakui kenyataan itu kepada keluarganya, List memilih menyembunyikan krisis tersebut. Ia tetap berpura-pura berangkat kerja setiap hari, menjaga kesan bahwa ia masih bekerja. Tidak ada pembicaraan terbuka tentang kebangkrutan. Tidak ada pengakuan tentang ancaman kehilangan rumah. Semuanya disimpan sendiri. Dalam berbagai pernyataan setelah penangkapannya bertahun-tahun kemudian, List menyatakan bahwa ia merasa gagal sebagai kepala keluarga. Tekanan ekonomi bercampur dengan pola pikirnya yang kaku dan keyakinan religius yang ekstrim. Ia mengaku percaya bahwa kemiskinan akan membawa keluarganya pada penderitaan moral dan spiritual. Menurut logika pribadinya, tindakan yang ia lakukan adalah cara untuk menyelamatkan keluarganya dari masa depan yang menurutnya lebih buruk. Nah, rasionalisasi inilah yang kemudian menjadi dasar tindakan tragis yang ia rencanakan secara sistematis. Bukan ledakan emosi sesaat, bukan tindakan spontan, melainkan keputusan yang disusun dengan perhitungan matang. Pagi hari 9 November 1971, List mulai menjalankan rencananya dengan ketenangan yang kemudian dianggap banyak analisis sebagai hal paling mengerikan dalam kasus ini. Ia memastikan rutinitas rumah berjalan normal, anak-anak berangkat sekolah seperti biasa, tidak ada keributan, tidak ada pertengkaran besar, semuanya tampak terkendali. Nah, satu persatu anggota keluarganya kemudian dibunuh di dalam rumah tersebut. Tidak ditemukan tanda perlawanan besar atau kekacauan spontan. Tindakan itu berlangsung cepat dan terkontrol. Setelah semua selesai, List tidak panik. Ia tidak melarikan diri secara tergesa-gesa, namun sebaliknya, ia melakukan serangkaian langkah yang menunjukkan perencanaan matang. Ia menata tubuh para korban, membersihkan sebagian area rumah, lalu mulai menyusun strategi untuk menghilang. Ia mematikan lampu rumah, menghentikan langganan koran, membatalkan pengiriman surat, dan menyalakan radio agar rumah terdengar seolah masih dihuni. Ia bahkan menghubungi sekolah dan memberi alasan bahwa keluarganya sedang bepergian. Semua tindakan ini bertujuan untuk memperlambat penemuan tragedi tersebut. Salah satu bagian paling mencolok dari kasus ini adalah surat yang ia tinggalkan untuk pendeta gerejanya. Surat itu ditulis dengan nada dingin dan terstruktur, tanpa luapan emosi
emosi dan tanpa tanda kepanikan. Isinya berisi penjelasan dan rasionalisasi religius atas tindakannya. Tidak ada penyelesaian eksplisit, hanya logika pribadi yang ia anggap masuk akal. Setelah semua itu, John List menghilang tanpa jejak dan selama bertahun-tahun aparat penegak hukum tidak mengakui kemana ia pergi. Kasus ini pun perlahan berubah menjadi misteri panjang yang belum terpecahkan. Setelah meninggalkan rumahnya di Westville, John Emil List benar-benar menghilang. Tidak ada perlawanan dramatis, tidak ada pengerjaan cepat yang berhasil menangkapnya. Ketika akhirnya tragedi itu terungkap, ia sudah jauh dari lokasi. Nah, selama hampir 18 tahun, List hidup dengan identitas baru sebagai Robert Peter Clark. Ia pindah ke Colorado, membangun kehidupan baru, bekerja seperti warga biasa, bahkan menikah lagi. Tetangga dan orang-orang di sekitarnya mengenalnya sebagai pria pendiam, sopan, religius, dan gambaran yang hampir identik dengan kehidupannya sebelum tragedi. Sementara itu, kasus pembunuhan keluarga List berubah menjadi salah satu cold case paling terkenal di Amerika Serikat. Aparat penegak hukum tidak memiliki petunjuk kuat tentang keberadaannya. Waktu terus berjalan, sebagian publik mulai berasumsi bahwa pelaku mungkin telah meninggal atau melarikan diri ke luar negeri. Singkat cerita, perkembangan besar terjadi pada tahun 1989 ketika program televisi America's Most Wanted menayangkan rekonstruksi wajah John List menggunakan teknologi penuaan forensik. Wajah hasil rekonstruksi itu dinilai sangat akurat. Tayangan tersebut menjangkau jutaan pemirsa. Seorang penonton mengenali sosok dalam rekonstruksi tersebut sebagai pria yang ia kenal. Informasi kemudian mengalir kepada pihak berwenang, penyelidikan dibuka kembali, petunjuk yang sebelumnya buntu mulai menemukan arah. Hingga akhirnya pada 1 Juni 1989, John List ditangkap di Virginia. Penangkapan berlangsung tanpa drama pelarian. Ia tidak mencoba melarikan diri, tidak menunjukkan kepanikan. Menurut laporan, ia bersikap tenang, seolah akhir dari pelariannya memang sudah lama ia sadari akan terjadi. Pengadilan berlangsung pada tahun 1990. Bukti-bukti yang ada menunjukkan bahwa pembunuhan tersebut dilakukan secara terencana, bukan tindakan spontan. Jaksa menegaskan unsur pembunuhan berencana terhadap 5 anggota keluarganya. List dinyatakan bersalah atas 5 pembunuhan berencana. Ia dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Nah, dalam berbagai wawancara setelah vonis dijatuhkan, List tetap menunjukkan ketenangan emosional yang sama seperti yang digambarkan selama proses pelarian dan penangkapannya. Sikap ini kemudian menjadi bahan analisis psikologi selama bertahun-tahun. Ia menjalani sisa hidupnya di penjara hingga akhirnya meninggal dunia pada tahun 2008. Kasus John List menjadi salah satu contoh paling dikenal dalam kategori pembunuhan keluarga yang direncanakan secara sistematis. Tragedi ini bukan hanya soal kekerasan, tetapi juga tentang bagaimana tekanan ekonomi, rasa malu, kegagalan yang tidak diakui, serta pola pikir yang kaku dapat berkembang menjadi rasionalisasi berbahaya. Selama hampir 2 dekade, seorang pelaku pembunuhan berencana mampu hidup dengan identitas baru, membangun kehidupan kedua, dan berinteraksi normal dengan masyarakat sekitar. Hingga akhirnya teknologi forensik dan partisipasi publik menjadi media pembantu dalam pengungkapan keberadaannya. Kasus ini menunjukkan bahwa tekanan finansial yang dipendam tanpa komunikasi terbuka dapat berkembang menjadi krisis serius. Menyembunyikan kegagalan bukanlah solusi, justru dapat memperparah kondisi mental dan pengambilan keputusan. Pola pikir ekstrim dan rasionalisasi sepihak dapat membuat seseorang membenarkan tindakan yang secara hukum dan moral tidak dapat diterima. Pentingnya komunikasi keluarga, transparansi dalam menghadapi masalah, serta pencarian bantuan profesional ketika menghadapi tekanan berat dalam pelajaran penting dari tragedi ini. Selain itu, kasus ini juga memperlihatkan bagaimana perkembangan teknologi forensik dan peran media massa dapat membantu mengungkap kejahatan yang telah lama menjadi misteri. Tragedi keluarga John List tetap menjadi pengingat bahwa di balik citra keluarga yang terlihat tenang dan religius, masalah serius bisa saja tersembunyi. Dan ketika tidak ditangani dengan sehat, konsekuensinya bisa sangat fatal. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube aku supaya semakin berkembang. Sampai jumpa di next video. Wassalamualaikum.